Pemirsa Intens Investigasi. Tegas, Hotman Paris Hutapea membantah tudingan netizen di media sosial yang menyatakan bahwa Hotman telah mengambil angpau pernikahan anaknya Fritz Hutapea. Terkait hal tersebut, Fritz Hutapea pun membuat klarifikasi hingga menyesalkan sikap ayahnya. Atas isu miring tersebut, Hotman Paris pun juga membuat klarifikasi di sosial media. Hotman Paris juga menjawab kabar miring tentang asisten pribadinya yang dituding sebagai simpanan atau mantan pacar dari ex-Jampitsus. Terungkap juga pengakuan dari Frank Alexander bahwa setahun belakangan ini ia sudah tidak berkomunikasi dengan ayahnya, hingga ia memilih untuk membuka kantor kuasa hukum sendiri. Isu miring tersebut bergulir di tengah permintaan maaf Hotman Paris kepada wartawan dan lembaga pers atas pernyataannya yang dituding merendahkan kerja wartawan saat jumpa pers terkait pemeriksaan ex-Jampitsus Febri Adriansah. Lantas, benarkah Hotman Paris tetap dilaporkan Lembaga Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI ke polisi? Seperti apa sikap dari praktisi hukum Farhad Abbas dalam prahara antara Hotman Paris versus awak media ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi. Langkah Hotman Paris Hutapea yang bersedia menjadi kuasa hukum ex-Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansah mendapatkan kritikan pedas dari netizen di media sosial. Karena Febri Adriansyah diduga terlibat dalam kasus suap korupsi yang bernilai ratusan miliar rupiah. Namun, selain mendapat serangan netizen, Hotman Paris juga mendapatkan serangan dari anak kandungnya sendiri, Frank Alexander Hutapea, yang tidak sependapat dengan langkah sang ayah. Melalui postingannya di media sosial, Frank Alexander Hutapea membongkar perilaku ayahnya dengan menyebutnya sebagai sosok yang kebanyakan pencitraan. Bahkan Frank Alexander menyebut bahwa pada saat pernikahan adiknya Fritz Hutapea, sang ayah Hotman Paris Hutapea diduga telah mengambil angpau pernikahan Fritz. Hal itu diungkapkan Frank melalui akun media sosial miliknya. Hotman Paris bilang bayarannya super mahal, gak harap bayaran dari ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Tapi tetap ambil kasus yang ada 74 kg emas batangan sebagai barang bukti. Semahal-mahal fee-nya pengacara, emang ada pengacara yang dengar segitu banyak emas, matanya nggak ijo. Halah kebanyakan pencitraan. Fritz merit aja, angpaunya lo ambil, ala-ala nggak mau duit. Gue nggak ada masalah dia pegang Febri, tapi nggak usah bawa-bawa nama presiden dan nggak usah ngibul-ngibul nggak perlu duit. Sedangkan anak lo merit aja, angpaunya diambil. Setelah postingan dari Frank Alexander tersebut, Hotman Paris pun menyampaikan klarifikasinya bahwa angpau yang diberikan oleh mantan kliennya yang seorang konglomerat tersebut merupakan sebuah hadiah untuk Hotman Paris yang berstatus sebagai mantan kuasa hukumnya. Dan hadiah tersebut terpisah dari angpau untuk pernikahan putranya Fritz Hutapea, yaitu sebesar 200 juta rupiah. Jadi Hotman Paris membantah apa yang dituduhkan oleh Frank Hutapea anaknya. Klarifikasi di medsos seolah-olah Hotman mengambil uang angpau dari anak waktu kawinan yaitu Fritz. Kamu semua akan terkejut betapa baiknya seorang bapak. Beberapa hari sebelum acara resepsi nikahan Fritz, konglomerat Prayogo Pangestu memanggil Hotman dan Fritz ke kantornya. Dan pada saat itu, Bapak Prayogo Pangestu sudah menyediakan dua kotak yang berbeda yang isinya uang. Kotak pertama 200 juta isinya oleh Bapak Prayogo dan sekretarisnya diserahkan kepada Fritz dan disebutkan ini angpau dari Bapak Prayogo kepada Fritz, yaitu 200 juta. Sedangkan kotak kedua diserahkan ke Hotman isinya 800 juta karena beliau itu adalah mantan klien saya. Ya, jadi sekali lagi angpau itu hanya 200 juta, tegas itu disebutkan itulah angpau dari Pak Prayogo Pangestu. Itulah yang dituduh seolah-olah yang 800 juta pun saya ambil. Padahal itu adalah
oleh-oleh dari mantan klien kepada mantan pengacaranya, dan tegas diucapkan itu dalam pertemuan tersebut. Kemudian lanjut ke pernikahan resepsi adat. Secara hukum adat Batak harusnya seluruh angpau itu diambil oleh orang tuanya. Tapi saya mengatakan kepada istri, kasih semua. Sehingga seluruh uang angpau dari Fritz dan dari relasi-relasi saya yang semuanya pengusaha diserahkan kepada Fritz 100%. Demikian juga nikahan dari Frank yang nikah di hotel sangat mewah, 100% uang angpaunya diserahkan kepada Frank, tidak ada satu perak pun yang dipersoalkan. Mengenai kehidupan, tiga-tiganya anak saya sejak SMA sudah sekolah di sekolah paling mahal di Jakarta, yang semua anak orang bule dan anak konglomerat di sana. Habis itu lanjut semua sekolah ke Inggris, tiga-tiganya dapat gelar sarjana hukum dari Inggris. Bahkan Frank sempat ambil 6 bulan di college di Amerika, kemudian pindah ke London. Felicia pernah 2 bulan di Harvard Law School, kemudian pindah ke London. Bahkan mereka itu sering training saya kirim. Frank saya kirim ke magang ke Australia. Felicia pernah saya kirim ke Harvard dan juga di pengadilan di Inggris. Fritz magang di London dan juga pernah di universitas di New York City di Amerika, di mana artis becek-becek pernah kuliah di sana. Jadi mereka merasakan kehidupan yang sangat mewah. Bahkan magangnya itu, Fritz dan Felicia kadang juga ke Oxford dan Cambridge di Inggris. Semua biayanya saya bayar, sangat mahal, ya, sangat mahal, ya. Jadi nggak mungkin saya mengambil hak uang yang bukan hak saya. Saya tidak kelas begitu. Sekali lagi, saya tidak kelas begitu, ya. Tak sampai di situ saja, Fritz Hutapea juga memberikan komentarnya di media sosial milik Hotman Paris yang menyebut bahwa Hotman Paris memang benar menerima angpau sebesar 200 juta rupiah. Tetapi, Fritz mengaku tidak menerima angpau sisanya saat pesta di Jakarta. Namun, yang Fritz sesalkan adalah mengapa sang ayah mengungkapkannya ke publik. Saya bukan yang membuka cerita ini ke publik, tapi saya perlu klarifikasi. Benar saya terima hanya 200 juta dari Pak Prayogo, tapi sisanya angpau di pesta Jakarta itu saya tidak terima dan tidak diinfokan juga sampai saat ini. Kenapa ngomongnya dikasih, terus ke publik lagi? Tambahan, saya tidak ributin angpau. Bukan saya juga yang buka ke publik tentang angpau. Yang saya ributin, ngapain klarifikasi di publik dan bohong? Paham? Tak hanya itu, kedua putra Hotman Paris yaitu Fritz Hutapea dan Frank Alexander Hutapea membuat sindiran menohok di sosial media terhadap asisten pribadi ayahnya yang bernama Benny Jana. Frank Alexander mengatakan dalam postingan tersebut bahwa Aspri Benny Jana harusnya ditangkap KPK karena diduga terlibat sebagai makelar kasus di pengadilan. Sementara itu, Fritz Hutapea mengungkapkan dalam postingannya di sosial media bahwa asisten pribadi ayahnya tersebut pernah menebar fitnah terhadap keluarganya dan menjadi racun di kantor. Hei Aspri, inget gak? Lu dulu pernah fitnah-fitnah keluarga gue dan jadi racun di kantor. Makan itu karma sekarang. Lantas, dalam hal ini Hotman Paris pun langsung membuat bantahan atas apa yang dituduhkan anak-anaknya tersebut terhadap Asprinya. Klarifikasi. Tiba-tiba di medsos ada orang yang sangat tidak bertanggung jawab memamerkan fotonya asisten saya yaitu Benny atau Nurbaini dan disebutkan seolah-olah simpanan atau pacar dari mantan Jampitsus. Itu adalah fitnahan yang benar-benar melanggar etika, melanggar moral, dan itu benar-benar kejam. Biar kamu tahu, pertama kali Nurbeni atau Benny berkenalan dengan mantan Jampitsus adalah pada saat pemeriksaan pertama BAP, ya, yaitu hari Jumat minggu lalu. Tanggal berapa itu? Ya, hari Jumat, ya, tanggal berapa? Tanggal 17. Itulah pertama kali asisten saya Benny berkenalan dengan
mantan Jampitsus, itu pun lama banget dia menunggu sama tim lain. Karena waktu itu banyak kan mendampingi BAP, saya sama senior yang lain. Itulah hari pertama Nurbaini ketemu, salaman, bahkan nama Nurbaini pun tidak diucapkan. Karena waktu itu saya bawa tim pengacara cukup banyak. Jadi sekali fitnahan, foto-foto yang menyatakan bahwa seolah-olah Nurbaini adalah simpanan atau pasar dari mantan Jampitsus adalah dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang merupakan fitnah. Semoga Tuhan memberikan pengampunan bagi orang-orang yang sangat kejam tersebut, menfitnah asisten saya yang sudah punya anak 3. Itu saya ucapkan, sumpah demi Allah, sumpah demi agama, itu baru pertama kali Beni kenalan dengan Jampitsus. Wahai kaum manusia-manusia laknat yang begitu tega memfitnah orang, hati-hati, nanti karmanya akan datang, bahwa bahkan putrimu atau istrimu nanti akan diperlakukan orang seperti itu. Sekali lagi, yang memfitnah tersebut akan dapat karmanya nanti dia di kehidupan berikutnya. Oke, semoga kamu yang memfitnah bisa tidur tenang, karena cepat atau lambat kau akan dapat karma yang sangat sadis. Frank Hutapea juga menjelaskan bahwa belakangan ini dirinya sudah 1 tahun tidak berkomunikasi dengan ayahnya, Hotman Paris Hutapea. Menurut Frank Hutapea, hal itu terjadi karena ia sudah beda jalan dengan ayahnya. Sehingga ia memutuskan untuk membuka kantor firma hukum sendiri yang terpisah dari ayahnya. Dalam hal ini, Hotman Paris pun memberikan klarifikasi serta permintaan maafnya kepada rekan-rekan wartawan dan juga lembaga pers atas pernyataannya terhadap wartawan ketika menggelar jumpa pers kasus ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Hotman Paris mengatakan bahwa ia tidak ada niat apapun di balik pernyataannya yang dinilai lembaga pers telah merendahkan profesi wartawan. Namun diakui Hotman Paris, ketika itu ia tengah emosional karena ia ditanya beberapa kali tentang hal yang sama oleh para wartawan. Sementara ia sendiri tidak berkapasitas untuk menjawabnya. Pernyataan maaf dari saya Hotman Paris sehubungan dengan himbauan Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan juga rekan-rekan wartawan lainnya. Dengan ini saya menyatakan maaf sebesar-besarnya atas pernyataan saya pada waktu konferensi pers di kasus mantan Jampitsus yang mengatakan, lu punya otak nggak sih? Namun perlu saya jelaskan, yang dikutip oleh media hanya bagian akhirnya, tidak dikutip secara utuh. Kenapa saya mengucapkan begitu? Fakta kejadiannya adalah wartawan pertama bertanya kepada saya, apakah instansi terkait punya hidden agenda atau acara tersembunyi? Saya jawab, saya tidak tahu. Saya tidak punya kapasitas untuk menjawab itu. Belum selesai saya jawab, tiba-tiba wartawan kedua bertanya, apakah instansi tersebut melakukan kekeliruan? Akhirnya saya emosi karena saya udah bolak-balik, saya tidak tahu. Akhirnya saya jawab, kamu punya otak nggak sih? Maksudnya, saya udah jawab tadi, saya tidak tahu. Sebab saya tidak mungkin untuk menjawab apa hidden agenda dari suatu institusi penegak hukum. Itu kira-kira kejadian sebenarnya. Tapi terlepas dari fakta kejadian sebenarnya, waktu itu sudah sama-sama emosional, tetap saya menyatakan maaf kepada wartawan tersebut maupun kepada organisasi wartawan di seluruh Indonesia. Karena selama ini juga saya sangat dekat kepada semua wartawan. Sekali lagi, tidak ada niat apapun, cuma karena diberondong dengan 2 pertanyaan yang saya sudah bilang saya tidak bisa jawab karena saya tidak punya kapasitas untuk menjawab. Tapi ditanya lagi, sehingga saya jadi emosional. Sekali lagi, saya menyatakan minta maaf. Sekian dan terima kasih. Meski Hotman Paris telah meminta maaf, namun Lembaga Pers Indonesia PWI akan tetap melaporkan Hotman Paris ke polisi. PWI Pusat dan Wakil Sekretaris serta Wakil Bidang Hukum, kami ingin supaya ini diproses secara hukum
agar terang benderang apa di balik pernyataannya itu. Mungkin kita sepakat semua wartawan bahwa kebebasan berpendapat, kebebasan menyampaikan pendapat bukan ini yang dimaksudkan. Kami dari PWI, Persatuan Wartawan Indonesia Pusat, ingin melaporkan orang yang menyebut bahwa wartawan itu punya otak nggak gitu loh ya. Nah, seperti kita ketahui, wartawan itu cerdas-cerdas loh. Praktisi hukum Farhad Abbas memberi dukungan kepada Hotman Paris usai ramai dihujat oleh netizen. Lantas, seperti apa bentuk dukungan Farhad Abbas tersebut? Pemirsa, jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers. Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers. Luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Pemirsa Intens Investigasi, ketika Hotman Paris Hutapea ramai dihujat netizen di media sosial, praktisi hukum Farhad Abbas justru membelanya. Farhad Abbas memberikan dukungannya kepada Hotman Paris karena Hotman Paris sudah meminta maaf kepada rekan pers dan meminta agar tidak membawa hal ini ke ranah hukum. Saya tetap memberi dukungan buat Bang Hotman Paris Hutapea. Kenapa gitu? Teman-teman harus mengerti ya, terutama sekarang kan yang melaporkan adalah pers. Saya juga minta kepada teman-teman wartawan, kan Bang Hotman Paris sudah minta maaf. Nah, kemudian rekan-rekan pers ini juga jangan juga terlalu lebay. Rekan pers juga sering juga membuat berita yang salah atau berpihak. Dan ketika dilaporkan pidana kan tetap berlindung pada undang-undang pers. Jangan dibawa ke ranah pidana, ada hak jawab gitu. Harusnya sama-sama juga dong, minta memberi klarifikasi hak jawab kembali. Karena yang memberitakan berita Hotman marahin mengatakan ada otak, katakan tetap media. Nah, tinggal diulangi lagi. Apakah yakin seperti ini atau jangan ditayangin. Jadi karena Hotman Paris sudah bermasalah pers, jangan sampai dibawa ke ranah kepolisian. Menurut saya itu terlalu berlebihan. Kalau saya amati, Hotman Paris mengaku dia sakit saraf kejepit. Otomatis saya ini kan tahu bagaimana penanganan saraf kejepit. Itu tentu menggunakan obat-obat menahan rasa sakit gitu. Nah, jadi kalau dia terbawa happy, terbawa emosional, di samping usia dia udah di atas 60 tahun, sah-sah saja dengan menggunakan jawaban-jawaban seperti itu. Jadi masyarakat juga jangan mengatakan bahwa dia sombong. Memang itulah citra yang dibentuk. Namanya Hotman Paris semi komedian, Hotman Paris semi entrepreneur. Dia juga punya usaha di bidang musik yang memang dengan citra gaya seperti itu gitu. Nah, menyangkut flexing atau framing glamor, kemudian kaya raya, dan itu ungkapan itu merupakan bagian citra atau kemasan dari Hotman Paris. Dan bisa juga kita langsung mengkait-kaitkan dengan itu adalah peradaban atau integritas, maupun justru sebenarnya hal tersebut menjadi hiburan. Tak hanya itu, Farhad Abbas juga mengungkapkan bahwa apa yang dilakukan oleh Hotman Paris dalam membela kliennya ex-Jampitsus Febri Adriansyah merupakan hal yang lumrah sebagai advokat. Karena baginya, profesi advokat adalah bukan perlu membela siapa, tetapi membela yang perlu. Bahkan Farhad Abbas juga mengatakan bahwa secara etika anak Hotman Paris, yaitu Fritz dan Frank Hutapea, tidak boleh mengkritik ayahnya, karena hal itu dinilainya tidak etis. Hotman belum membela Jampitsus. Hotman hanya mengatakan, satu, dia sudah kaya. Kedua, dia pengacara konglomerat, pengacara Pak Prabowo, ya kan? Nah, dia belum ada kalimat, hanya menyatakan bahwa Pak Jampitsus orang yang baik, orang yang berani. Kenapa nggak minta izin? Hanya ngomong baru pembukaan, belum substansi persoalan pokoknya itu belum disampaikan oleh orang. Tapi itu dianggap berlebihan, Bang, dia bilang. Ya, memang gayanya Hotman Paris memang berlebihan. Bajunya aja
seperti itu. Berliannya sangat begitu. Kalimatnya, kan kalian biasa-biasa orang Batak seperti itu, orang Sumatera seperti itu. Ngomongnya keras, tapi hatinya lembut. Itu kan saya katakan bahwa ancaman hukuman di atas 5 tahun wajib didampingi pengacara. Hotman tidak boleh menolak. Hari ini Hotman mengkritik atau menghujat Febri, besok dia jadi lawyernya bisa. Kan prosesnya kan bukan masa lalu, tapi masa depan. Bukan masa lalu, tapi masa lalu. Itu lawyer. Bagi saya kalau pengacara itu bukan perlu membela, tapi membela yang perlu. Nah kalau dia perlu sama kita, ayo gitu. Salahnya kenapa membela koruptor? Pelaku-pelaku ancaman hukuman di atas 5 tahun itu wajib didampingi pengacara. Berarti kasus-kasus yang ada korban ataupun pelaku, itu kan dua-dua pengacara. Jadi satu kasus atau 10 kasus berarti pengacaranya ada 20 kalau 10 kasus. Nah, jadi pengacara itu kan terkait hukum acaranya agar tidak terjadi penyimpangan, pelanggaran hak asasi manusia diikuti. Misalnya apakah klien ini dalam keadaan sehat atau sakit, kemudian apakah dia dalam keadaan tertekan atau terjebak, atau tidak ada perlindungan terhadap hak asasi manusia yang terjadi, mungkin adanya penyiksaan. Disitulah fungsi peran dari pengacara, kemudian menjamin supaya tidak ditahan, membuat eksepsi, mengajukan pledoi, pembelaan, kemudian ya melakukan sesuatu kegiatan yang terkait dengan klien yang tidak bertentangan dengan hukum dan undang-undang dan segala peraturan, menyampaikan banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Nah kalau tidak ada pengacara bagaimana orang bisa ngurus seperti itu? Anaknya Bang Hotman kan baru jadi lawyer, baru beberapa saja, jadi dia nggak mengerti. Secara etika, ya dia tidak boleh mengkritik bapaknya. Ya dia takut, dia juga dihujat, makanya dia mengambil posisi seperti itu gitu. Harusnya tidak perlu takut. Orang sadar bahwa itu adalah pekerjaan profesi ayahnya, bukan anaknya. Orang nggak mungkin memarahi satu keluarganya gitu. Di sisi lain, seperti apa kebaikan Hotman Paris dalam menangani beberapa perkara masyarakat kecil sampai mencari donasi hingga miliaran rupiah? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Pemirsa Intens Investigasi, pengacara senior Hotman Paris Hutapea dikenal sangat gesit dalam membela dan membantu masyarakat menengah ke bawah untuk mendapatkan keadilan melalui tim Hotman 911. Sebagai contoh, melalui Hotman 911, Hotman Paris ikut mengadvokasi kasus yang baru-baru ini viral di Bandung, Jawa Barat, yaitu kasus dugaan penyekapan, kekerasan, dan penganiayaan yang dialami korban bernama Yuvita Tri Rezeki. Dalam hal ini, Hotman Paris berhasil mengumpulkan dana sekitar 2,5 miliar rupiah untuk disumbangkan kepada Yuvita. Sebagian uang tersebut sudah diserahkan sebanyak 700 juta dan sisanya akan diberikan kepada Yuvita setelah ia keluar dari rumah sakit. Pemberitahuan kepada keluarga Yuvita, yaitu korban laki-laki yang disandra selama 3 tahun dan sekarang masih opname di rumah sakit Hasan Sadikin Bandung. Hari ini saya kirimkan lagi pembayaran kedua sebanyak 500 juta melalui tim Hotman 911 untuk diserahkan kepada keluarga Yuvita setelah yang pertama dikirimkan 200 juta. Jadi genap sudah 700 juta. Sedangkan sisanya akan diserahkan begitu Yuvita sudah keluar dari rumah sakit. Kita akan panggil dia ke Jakarta dan total sumbangannya sudah terkumpul kurang lebih 2,5 miliar plus. Berarti yang tersisa adalah 2,5 miliar plus dikurangi 700 juta yang dikasih. Agar kalian mengawasi kenapa itu dikasih belakangan. Bayangkan orang lagi sakit dikasih 2,5 M lebih, itu bisa menimbulkan masalah. Dan memang dari awal saya bilang ini adalah modal dari Yuvita. Sedangkan biaya rumah sakit dan lain-lain kan KDM sama Menteri Kesehatan kan sudah berjanji akan bayar. Jadi sekali lagi kepada 300 juta penduduk Indonesia, dengan ini saya komitmennya begitu Yuvita selesai keluar,
kita datangkan dia dari Jakarta, buka langsung rekening di Bank Mandiri atas nama dia, dan sisanya 100% uang itu akan diserahkan. Kalau Jupiter besok sudah keluar dari rumah sakit, uangnya pun ada, karena memang uangnya itu ada di buku tabungan. Kasus penganiayaan oleh pacarnya 3 tahun, di Sadra 3 tahun, saya sudah dapat 2,5 miliar lebih. Dari awal saya udah bilang itu untuk sumbangan bagi dia, modal kalau sudah sehat cukuplah 2,5 M bagi dia, ya kan? Buka warung UMKM juga cukup. Sumbangan tersebut untuk masa depan dia, bukan untuk rumah sakit dan penyembuhan dia punya muka, karena KDM sama Menteri Kesehatan sudah berjanji yang bertanggung jawab atas kesehatan dan perbaikan dia punya muka. Ini untuk masa depan dia. Namun nanti akan saya kirimkan melalui tim Hotman 200 juta untuk si Jupiter, 200 juta ya. Ya. Satu lagi sumbangan yang penganiayaan yang oknum polisi. Ya, oknum polisi. Itu sudah terkumpul 34 juta lebih untuk Meta yang itu korban korban penganiayaan oleh oknum polisi, besok akan dikirimkan 15 juta. Kenapa dua wanita ini mau bertahan lama walaupun sudah dianiaya? Ya, itu pertanyaan paling utama. Akhirnya saya dapat jawabannya. Kemungkinan besar karena faktor kemiskinan. Dengan penduduk Indonesia yang 100 juta lebih miskin, bakal banyak kasus seperti ini. Dan ya mudah-mudahan tim Hotman 991 bisa terus membantu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers.